Sejatinya, jika kita mengenal diri, maka kita akan paham, tahu tarian apa yang perlu kita tarikan di dunia ini, di bumi ini, sehingga kita benar-benar berkontribusi maksimum. Diri itu sesuatu yang luhur, sesuatu yang baik, sesuatu yang mengasihi, sesuatu yang menyayangi, sesuatu yang memberi, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berkontribusi positif terhadap kehidupan. Itulah sejatinya diri. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Wisata. Ini adalah hari ke-7 setelah Lebaran, H+7. Tidak terlambat rasanya kalau pada kesempatan ini Bang Kicau ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua fitrah kembali. Fitrah artinya suci, kembali ke kesejatian diri. Ya teman-teman, soal diri. Ya, hari ini Bang Kicau ingin berceloteh soal diri. Apa sih sejatinya diri itu? Apakah pakaian yang melekat di tubuh kita ini bagian dari diri? Apakah jam tangan, sepatu mahal, atau tas branded bagian dari diri? Ya, tentu kita sepakat bukan. Karena tanpa itu pun orang tetap akan menganggap kita sebagai sebuah sosok yang punya jati diri. Yang melekat di diri ini bukan diri. Begitu kata filsuf. Baju, sepatu, jam tangan, kacamata, topi, atau apapun. Bahkan sesuatu yang asalnya dari luar diri bukanlah diri. Tentu di dalamnya termasuk daging ini, tulang ini. Jelas daging dan tulang ini asalnya dari asupan mineral yang kita makan, dari daging, dari tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Jadi apa sejatinya diri? Sering kita mendengar kata temuilah diri sendiri, maka Anda akan tahu Sang Pencipta diri. Bagaimana mungkin kita menemui diri kita sendiri sementara kita tidak paham apa itu konsep diri? Kita tahu bahwa manusia adalah sebaik-baik ciptaan dari Sang Pencipta. Apakah ciptaan tersebut adalah batang tubuh ini? Apakah ciptaan tersebut adalah kegantengan atau kecantikan, kemolekan tubuh? Kalau kita lihat bahwa nilai diri seorang tidak tergantung pada kecantikannya, kemolekannya. Kita memberi nilai kepada seorang itu yang mungkin pada awalnya adalah tampakan visual. Ambil contoh pada saat kita baru sekolah, kemudian kita diperkenalkan dengan banyak guru-guru, banyak teman-teman yang semuanya baru. Awal pertama, persepsi kita terhadap orang baru yang kita temui itu adalah lebih banyak dipengaruhi oleh penampilan fisiknya. Seorang guru akan kita nilai tentu sesuai persepsi kita masing-masing. Kalau gurunya laki-laki, boleh jadi karena suaranya, karena sosok tubuhnya, fisiknya. Guru perempuan juga mungkin karena sosok tampilannya, entah itu pakaiannya, kecantikannya, suaranya. Itulah yang pertama, memberikan kesan atau impresi kepada kita, dan kita memberikan value, nilai tersendiri. Tapi dengan berlalunya waktu, apa yang semula menjadi persepsi kita terhadap guru tersebut perlahan-lahan mulai berubah. Kepintaran guru berkomunikasi,
dalam memberi contoh-contoh yang lucu pada saat pembelajaran, atau kebaikannya dalam memperhatikan kita selaku murid-muridnya, dan segala macam kejadian lainnya yang dapat merubah persepsi awal kita terhadap guru tersebut. Jadi apakah impresi pertama karena tampilan fisik atau merdunya suara itulah diri dari guru? Tentu tidak. Kalau saja itu adalah jati diri guru, maka tentu penilaian kita akan selalu sama setelah berlalunya waktu. Begitu juga dengan teman-teman baru yang kita temui. Kita punya persepsi awal tentang teman-teman tersebut, lebih dipengaruhi oleh pandangan visual kita terhadap teman tersebut. Tetapi dengan berlalunya waktu, penilaian kita terhadap teman tersebut juga berubah. Lalu kalau demikian, apa sejatinya diri itu? Begini teman-teman, kita adalah sebaik-baik ciptaan makhluk. Kita adalah sebaik-baik ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Tentu dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ini klaim, bukan. Ini adalah sepenggal ayat atau sepenggal firman Tuhan. Dan kita dijadikan sebagai khalifatullah di muka bumi ini, pemimpin di muka bumi ini. Lalu apakah benar adanya kita adalah sebaik-baik ciptaan, kita adalah khalifatullah di muka bumi ini? Tentu ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Sejatinya jika kita mengenal diri, maka kita akan paham, tahu tarian apa yang perlu kita tarikan di dunia ini, di bumi ini, sehingga kita benar-benar berkontribusi maksimum. Jadi setiap kita diciptakan unik, dan keunikan itulah yang merupakan anugerah yang harus kita syukuri dan harus kita cari. Di mana uniknya jati diri kita. Dan untuk mencari keunikan tersebut, mari kita larut hanyut ke dalam diri. Larut hanyut ke dalam diri. Bagaimana caranya? Berenang, menyelami samudra diri. Bagaimana caranya? Teman-teman, sebagai manusia yang dibekali oleh tubuh fisik, kita bukan apa yang terlihat di luar sini. Kalaulah kita adalah yang terlihat di luar ini, maka tentu sesosok mayat tidak akan dipanggil sebagai sosok mayat, tetap akan dipanggil sebagai kita, sebagai jati diri. Itu menunjukkan bahwa sejatinya tubuh ini adalah cangkang saja, tempat di mana kita menumpang hidup untuk sementara. Lalu kembali pertanyaan, kalau begitu siapa sejatinya kita ini, diri ini? Apakah diri ini adalah yang pada saat kita kecil dulu ada teman menyebut, menghina orang tua kita, bahkan tidak menghina, menyebut nama orang tua kita saja tanpa panggilan Pak atau Ibu di depannya, kita meronta, kita tersinggung, kita marah, padahal tidak ada aksi apa-apa terhadap fisik ini. Apakah itu yang disebut diri? Sesuatu yang merasa sakit
di dalam pada saat orang yang kita kasihi menurut persepsi kita disakiti. Ya, menurut kita itulah diri. Diri juga bertumbuh sebagaimana fisik bertumbuh. Pada saat kecil, jika ada penghinaan terhadap orang tua kita tersinggung, kita marah. Tapi semakin bertambahnya usia, kita mulai merasa tidak perlu tersinggung dengan sesuatu yang sejatinya ya memang tidak perlu kita tersinggung. Ya, ada maturity, ada kematangan diri sesuai dengan ya bertumbuhnya usia kita. Jadi tidak hanya tubuh yang secara fisik bertumbuh, tetapi diri, jiwa juga bertumbuh. Karena itu teman-teman, mari kita cari apa kesejatian, keunikan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan dengan keunikan itu kita berkontribusi maksimum terhadap dunia ini, peradaban ini, dan itu mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa kepada diri kita, maka kita sejatinya telah menemukan diri. Jadi teman-teman, diri itu adalah jika kita telah melangkah, berjalan, berbuat, berkegiatan, itu antara akal pikiran kita dengan hati kita sudah kompak, tidak saling silang, tidak saling menyesali, maka sejatinya kita telah menemukan diri kita. Diri itu sesuatu yang luhur, sesuatu yang baik, sesuatu yang mengasihi, sesuatu yang menyayangi, sesuatu yang memberi, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berkontribusi positif terhadap kehidupan. Itulah sejatinya diri. Jika Anda telah bahagia melakukan itu semua, maka sejatinya Anda telah menemukan diri Anda. Teman-teman, demikian kicau pendek soal diri yang nggak jelas tentunya, tetapi mari kita coba mencari, berenang, hanyut ke dalam diri untuk menyelami samudra diri untuk menemukan jati diri. Sekali lagi selamat Idul Fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.